Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10 SMK Tarunajaya Prawira Tuban. Gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah kalau sudah baik dan sehat selalu. Dan untuk pertemuan kali ini masih bertemu dengan saya, Pak Saiful. Dan kali ini kita bahas tentang bab 5, di mana bab 5 ini membahas tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, apa yang dimaksud dengan dinamika rotasi? Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya atau yang disebut dengan torsi. Momen gaya sendiri atau torsi itu sendiri adalah ukuran keefektifan sebuah benda atau sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda terhadap suatu poros tertentu. Untuk rumusannya adalah tau sama dengan R dikalikan F, di mana tau itu adalah momen gaya atau torsi, satuannya adalah Newton meter, R adalah lengan gaya, satuannya adalah meter, F adalah besarnya gaya, satuannya Newton. Yang selanjutnya adalah, nah misalnya seperti ini, ada gambar satu batang, di mana yang biru itu sebagai porosnya, kita putar ke atas misalnya, ya, berlawanan dengan arah jarum jam, di mana gaya dengan batang atau lengan gaya itu membentuk sudut alfa. Maka rumus yang berlaku adalah sebagai berikut. Tau sama dengan R dikalikan F dikalikan sin dari sudut itu sendiri. Kalau sudutnya adalah alfa, ya sin alfa. Kalau sudutnya theta adalah sin theta. Contoh soal. Apabila ada salah satu ujung sebuah jungkar jangkit dinaiki anak yang masanya 20 kg, ujung satunya dinaiki anak yang masanya 30 kg. Jadi ada dua anak menaiki jungkar jangkit, yang satunya 25 kg masanya, yang satunya 30 kg. Di mana jarak masing-masing anak terhadap titik tumpunya, yaitu titik tumpunya ada di tengah-tengah, di mana anak yang satu jaraknya adalah 1 meter, yang satunya adalah 0,5 meter atau setengah meter. Nah, di sini yang ditanya adalah torsi masing-masing anak dan berapa torsi totalnya, serta kemana arah putar batang dari jungkar jangkit tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut, di mana kita tentukan arah gaya dan sumbu rotasi membentuk sudut 90 derajat. Jadi anak dengan poros tadi membentuk 90 derajat. Sehingga nilai sin sudutnya atau sin 90 derajat itu adalah sama dengan 1. Misalkan massa anak yang 25 kg mengakibatkan torsi atau momen gaya sebesar 1, dan massa anak yang 30 kg mengakibatkan torsi atau momen gaya sebesar 2, maka kita cari satu-satu. Untuk momen gaya yang pertama atau tau 1, yaitu sama dengan R1 dengan gaya 1 dikalikan dengan gaya atau F1 dikalikan dengan sin sudutnya. Nah, sin sudut sendiri tadi adalah 1, maka kita bisa memecah dari rumusan tersebut, yaitu R1, F sendiri adalah M kalikan G, berarti M1 kalikan G dikalikan dengan 1, karena sin 90 tadi adalah 1. Maka tinggal rumusannya akan berubah menjadi R1 dikalikan M1 kalikan G, atau lengan gaya yang pertama, anak yang pertama, dikalikan dengan massa dari anak pertama, dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, jarak anak yang pertama dengan sudut tadi, atau poros tadi itu adalah 1, massa anak adalah 25, sedangkan percepatan gravitasi adalah 9,8. Maka hasilnya adalah 245 Newton meter. Itu untuk torsi yang disebabkan oleh anak yang pertama. Sedangkan torsi atau momen gaya yang disebabkan anak yang kedua, maka seperti ini. Tau 2 sama dengan R2 kalikan F2 kalikan sin 90 derajat. Akan berubah menjadi R2, F-nya berubah menjadi M2 kalikan G, sedangkan sin 90 tadi adalah 1. Maka tinggal dimasukkan. Jarak anak yang kedua dengan poros itu adalah setengah
meter atau 0,5 meter dikalikan dengan massa anak yang kedua adalah 30 dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 maka menghasilkan 147 Newton meter. Jadi di sini kita sudah mendapat momen gaya anak yang pertama adalah 245 sedangkan momen gaya untuk anak yang kedua adalah 147 Newton meter. Lalu torsi pertama membuat jungkat-jungkit bergerak searah jarum jam. Torsi yang kedua membuat jungkat-jungkit bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kita naik jungkat-jungkit, arahnya akan berlawanan arah. Satunya searah jarum jam, yang satunya bergerak berlawanan arah jarum jam. Maka besar torsi total atau momen gaya total adalah pengurangan dari kedua torsi tadi atau kedua momen gaya tadi. Jadi momen gaya anak pertama dikurangi dengan momen anak yang kedua, yaitu 245 dikurangi 147, hasilnya adalah 98 Newton meter. Karena di sini hasilnya adalah positif, maka arah dari jungkat-jungkit tersebut adalah searah jarum jam. Sedangkan kalau hasilnya negatif berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang momen inersia. Kalau tadi momen gaya, sekarang momen inersia, di mana momen inersia adalah besaran yang menyatakan ukuran kelembaman. Kelembaman sendiri adalah kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya. Jadi momen inersia adalah besaran yang menyatakan ukuran kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi. Jadi momen inersia ini ukuran dari benda yang mengalami rotasi tadi untuk cenderung mempertahankan keadaannya atau kecepatan sudutnya itu sendiri. Di mana rumusannya adalah I sama dengan M kalikan R kuadrat. Itu R kuadrat, bukan R2 ya, tapi R kuadrat. Terus yang berikutnya adalah keterangannya. I adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram meter persegi, sedangkan M adalah massa dari partikel atau massa benda, satuannya kilogram. R adalah jarak benda atau jarak partikel dari sumbu rotasi, satuannya adalah meter. Yang berikutnya, apabila ada beberapa benda atau partikel yang sama-sama mengalami gerak berputar, kita cari momen inersia totalnya adalah sebagai berikut. I sama dengan sigma M, jumlah dari M itu sendiri dikalikan dengan jumlah dari R itu sendiri dikuadratkan. Jadi kalau ada 3 ya berarti ada M1 R1 kuadrat plus M2 kalikan R2 kuadrat plus M3 kalikan R3 kuadrat dan seterusnya. Jadi tergantung banyak atau jumlahnya dari partikel atau benda itu sendiri. Yang berikutnya, ada benda-benda yang teratur bentuknya dan berotasi pada sumbu tertentu, memiliki persamaan momen inersia seperti gambar berikut. Nah, misalnya seperti ini. Yang nomor A itu adalah batang silinder. Nah, batang silinder ini kita putar, porosnya adalah melalui pusat. Jadi misalnya seperti pensil ini. Ya, pensil ini kan berupa batang silinder. Terus pusatnya atau porosnya ada di tengah. Maka kita putar seperti ini. Nah, kita putar seperti ini. Itu adalah gambar yang A. Sehingga momen inersianya adalah setengah M massa dikalikan L kuadrat. Ya. Terus yang berikutnya L itu adalah panjangnya. Jadi L kuadrat. Sedangkan kalau yang kedua, batang silinder porosnya ada di ujung sini. Nah, kalau kita putar seperti ini. Ya, kita putar seperti ini. Ya. Jadi ada di ujung. Kalau tadi ada di tengah seperti ini putarannya, kalau sekarang ada di ujung. Nah, maka besarnya momen inersia itu adalah sepertiga kalikan M kalikan L kuadrat. Nah, untuk yang C pelat segitiga, sama seperti silinder tadi, porosnya ada di pusat, ya tinggal kita putar. Misalnya ada buku, kita putar biasa seperti itu ya. Nah, maka I sama dengan setengah dari M dikalikan dengan lebar dari plat tadi, ya, A, ya. Jadi lebarnya dikuadratkan ditambah dengan panjang dari plat tadi atau B kuadrat. Jadi dikuadratkan. Terus yang berikutnya, apabila platnya segi 4,
titik porosnya di salah satu tepi atau ujungnya, maka besarnya I adalah sama dengan sepertiga M kalikan A. A itu adalah lebar dari plat itu sendiri. Sedangkan yang berikutnya adalah silinder berongga. Silinder berongga, jadi misalnya kalian punya cincin, terus cincin tersebut diputar. Porosnya ada di tengah itu, ya, ada di lubangnya itu. Maka momen inersianya adalah setengah M dikalikan dalam kurung R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Di mana R1 adalah jarak dari tengah pusat ke bagian dalam dari silinder tadi. Sedangkan R2 itu adalah jarak dari pusat ke bagian luar dari silinder berongga tadi. Yang berikutnya adalah silinder pejal. Silinder pejal berarti di tengah-tengahnya tidak bolong. Jadi padat, silinder yang padat. Di mana besarnya kalau dia berputar pada pusatnya atau pada sumbu pusatnya, besarnya momen inersia adalah setengah kalikan M kalikan R kuadrat. Yang berikutnya adalah silinder tipis berongga. Ini hampir sama dengan yang E, yang tadi, yang silinder berongga. Cuma ini adalah silinder tipis. Jadi silindernya sangat tipis sekali. Maka di sini hanya berlaku R-nya satu saja. Kalau tadi yang E, R-nya ada dua. Sedangkan yang berikutnya adalah bola pejal. Bola pejal misalnya seperti kelereng. Nah, itu kalian putar melalui pusatnya seperti itu. Maka besarnya I adalah sama dengan 2/5 kalikan M kalikan R kuadrat. Yang berikutnya adalah bola tipis berongga. Bola tipis berongga misalnya seperti bola sepak ya. Bola sepak itu kan sangat tipis sekali kulitnya. Nah, itu kalau diputar, maka kita akan menemukan momen inersianya adalah 2/3 kalikan M kalikan R kuadrat. Jadi ada sekitar 9 ya, ada sekitar 9 perlakuan terhadap benda-benda yang teratur bentuknya, yang mengalami atau yang dirotasikan atau yang diputar. Yang selanjutnya, nah ini ada contoh soal. Contoh soal yang untuk momen inersia, misalnya seperti ini. Sebuah bola pejal memiliki massa 1,5 kg dan diameter 40 cm. Diameter berarti jarak dari ujung ke ujung ya, di dalam satu lingkaran. Sedangkan kalau jari-jari berarti setengahnya diameter. Ya. Tentukan besar momen inersianya jika poros melalui pusat massa dari bola itu sendiri. Ya, jadi kalian bayangkan ada bola pejal seperti kelereng. Ya, seperti kelereng masanya 1,5 kg. Atau seperti bola bowling dengan diameter 40 cm. Nah, besar momen inersianya berapa? Nah, kita ketahui di sini adalah yang pertama, massa dari bola tersebut adalah 1,5. Diameter bola tersebut adalah 40, berarti jari-jarinya berarti diameter dibagi 2. Jari-jarinya adalah 20 cm. 20 cm kita jadikan meter, berubah menjadi 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat min 1. Ya, itu agak keliru. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Poros melalui pusat massa bola pejal. Maka yang ditanya di sini adalah momen inersia bola di pusat bola tersebut atau IBP. BP-nya seharusnya ada di bawah itu ya. Jawabannya bisa seperti ini. Momen inersia bola pejal jika poros melalui pusat massa adalah sebagai berikut. Karena ini adalah bola pejal, maka kita pakai rumusan I sama dengan 2/5 kalikan M kalikan R kuadrat. Kalian lihat tadi sebelum ini ya akan ada kotak 9 kotak tadi. Nah, salah satunya adalah tentang bola pejal. Nah, kita pakai salah satu rumusan tersebut, yaitu I sama dengan 2/5 kalikan M kalikan R kuadrat. Sehingga kita masukkan di sini, M-nya adalah 1,5, R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 tadi, dikuadratkan. Sehingga hasilnya setelah kita hitung adalah 0,024. Atau kita bulatkan menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 2 kg meter persegi. Itu adalah besar momen inersia dari bola pejal di pusatnya. Sehingga di sini momen inersia bola pejal tersebut adalah 2,4 kali 10 pangkat min 2 kg persegi. Nah, untuk materi ini mungkin cukup sekian saja. Nanti insya Allah untuk bagian atau subbab berikutnya, insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya.
Tapi sebelum materi ini saya selesaikan, ini ada tugas untuk kalian, di mana tugas fisika ini di bab kelima tentang dinamika rotasi dan keseimbangan bola tegar. Ada 2 soal, silakan kalian bisa catat soal, terus kalian jawab di buku tulisnya masing-masing. Hasilnya nanti kalian bisa foto dan diupload di aplikasi Taruna Sinau. Nah, untuk yang pertama, soal yang pertama, pada gambar di bawah, nah ini gambarnya, nah, ada gambar seperti ini ya, nah, menunjukkan gaya 40 Newton yang dikerjakan secara tangan sial pada tepi roda berjari-jari 20 cm. Yang ditanya di sini adalah momen gaya atau torsinya atau tow yang dimiliki bola tersebut. Jadi R-nya 20, F-nya adalah 40. Hitung tau-nya. Nah, kalian bisa jawab. Yang kedua adalah sebuah roda bermassa 6 kg dengan radius girasi atau jari-jari ya itu 40 cm berputar dengan kecepatan 30 rpm, 30 putaran per menit. Tentukan momen inersia roda tersebut. Nah, silakan kalian bisa kerjakan 2 soal ini di buku tulisnya, dijawab, terus difoto dan diupload di Taruna Sinau. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan sehingga kalian bisa tetap fit dalam melaksanakan KBM daring yang dibebankan kepada kalian dari sekolah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.